أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai bersama-sama kita bermunajat, kita mohon kepada Allah semoga di kesempatan sore hari ini Allah berkenan membuka pintu pikiran kita, membuka hati kita, sehingga apa yang kita pelajari di sore hari ini diberikan pemahaman oleh Allah, dan yang kedua kita bisa mempraktekannya, bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Biridhoillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mari bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, rasa matur nuwun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, atas kasih dan sayang-Nya yang diberikan oleh Allah, sehingga di kesempatan sore hari ini Allah berkenan, Allah hadirkan kita, Allah duduk sibukkan kita untuk hadir di majelis taklim, majelis zikir ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita sampaikan kepada manusia paling mulia, uswah hasanah kita, karena di dalam hidup kita ini, di dalam Al-Quran yang selalu kita baca, yang selalu kita anut, ada 4 prinsip. Satu namanya akidah, yang kedua ada namanya syariah, yang ketiga namanya akhlakul karimah, dan yang keempat adalah kisah-kisah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Mengapa setelah kita membahas tentang akidah, kemudian kita bahas tentang syariah, akhlakul kalimah, dan Allah munculkan kisah-kisah di dalam Al-Quran? Karena Bapak Ibu, mohon maaf, kita tidak akan mungkin bisa sempurna, ya, untuk iman kita bisa sempurna, tauhid kita sempurna tanpa contoh. Kita tidak akan mungkin bisa mengamalkan syariah dengan baik tanpa teladan, tanpa uswah hasanah, dan kita tidak akan bisa memunculkan akhlak yang baik seperti apa tanpa uswatun hasanah, tanpa model. Maka itulah kenapa setelah akidah, syariah, akhlakul karimah, Allah munculkan kisah-kisah dalam Al-Quran, ya, yang kita jadikan petunjuk, ada modelnya, ada contohnya. Yang Allah hadirkan ada namanya warasatul anbiya. Konon jumlahnya 124.000 jumlah nabi dan rasul, itu 124.000. Cuman yang disertifikasi, yang wajib untuk kita ketahui itu 25. Yang mungkin saya tanya hari ini jenengan juga nggak hafal 25. Paling hafal nomor 1 kalau nomor terakhir, ya. Itu wajib kita ketahui, ya, dan jadikan teladan. Nah, dari 25 itu diringkas menjadi 5 yang terbaik. Namanya disebut Nabi Ulul Azmi. 1 Nabiullah Nuh alaihissalam, 2 Nabiullah Ibrahim alaihissalam, 3 Nabiullah Musa alaihissalam, 4 Nabi Isa, dan yang kelima adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dan 5 ini diringkas dari 2 yang terbaik, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah Muhammad SAW. 2 figur inilah yang patut kita contoh, kita model dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kita terus bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga kanjeng Nabi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam sholat kita, karena 2 ini menjadi figur yang istimewa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik,
Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini saya menyampaikan satu tema, menurut saya rangkaian dari materi kemarin tentang melepas kemelekatan. Kemudian kita lanjut dengan mengenolkan, ya. Kemudian nanti yang berikutnya saya siapkan, semoga sih nanti bisa kita gelar di Soko Langit. Nanti kita adakan Riyadhah, ya sudah siapkan tentang materi tentang bagaimana perjalanan menuju sang diri kita, bagaimana kita mengenal ruh kita, mengenal amarah kita, mengenal tubuh kita yang selama ini kita terlalu kepo dengan orang lain. Selama ini kita terlalu pintar untuk membaca CV orang lain, kurikulum vitae orang lain, tapi kita lupa, tidak pernah, jarang bahkan menilai, mengoreksi diri kita, sehingga kita tidak kenal siapa Tuhan kita, sehingga amal kita menjadi tidak maksimal, ya. Nah itulah nanti insya Allah perjalanan ini saya akan kupas. Nah hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita mengenalkan diri kita. Ya, sebelum dimulai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa mohon yang bawa HP untuk bisa di silent, digetarkan HP-nya sehingga acara ini tidak terganggu hanya gara-gara HP kita bunyi. Oke, yang kedua, yuk kita fokus perhatian kepada materi. Yang berikutnya, yuk kita membuka pintu pikiran kita. Ibarat gelas hanya bisa diisi kalau ada ruang yang kosong, ya. Oke, dan yang berikutnya nanti update terlibat 100%. Maka kalau ditanya menjawab, kalau diminta melaksanakan, ya. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dimulai, kenapa materi ini saya munculkan? Kenapa tema tentang mengenalkan diri kita ini penting untuk kita kuasai? Alasannya seperti ini sebenarnya, hasil tadabbur saya salah satunya menjawab dua pertanyaan ini. Mengapa ya kok ada orang yang orang itu sering ikut pengajian, sering ikut adanya pelatihan, ikut training, kemudian ilmunya juga banyak, ya, kepandaiannya, kepintarannya juga luar biasa, bahkan gelarnya juga banyak, pendidikannya tinggi, kemampuannya banyak, tetapi mengapa kehidupannya biasa-biasa, minim prestasi? Kenapa ya? Padahal urusan pinter, wongnya pinter, kemampuan dia juga punya kemampuan, tapi kenapa kok kehidupannya minim prestasi? Tetapi di saat yang sama, ya, ada orang yang nampaknya orang ini biasa-biasa, orang ini biasa-biasa, pendidikannya mungkin tidak terlalu tinggi, ya, hidupnya itu kayaknya juga santai, kerja itu juga santai, ya. Tetapi kenapa kok prestasinya itu luar biasa, ya, pencapaian hidupnya itu kok luar biasa? Selama ini kita mengeruh, kita yono wong kerja tenanan, banting tulas peras keringat, tulangnya dibanting-banting, keringatnya diperes-peres, tapi rono hasilnya. Tapi di saat yang sama, kenapa ada orang yang tampaknya santai, ya, yang kerja sebagaimana yang lain, tetapi kenapa hasilnya maksimal? Nah inilah yang perlu nanti kita pecahkan salah satunya dari pembahasan ini. Nah, mengapa bisa demikian? Salah satunya bahasan kita, ya, salah satu karena kita bicara tentang mengenalkan diri, maka kita bicara tentang hati. Itulah Rasulullah Muhammad SAW di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, ingatlah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau segumpal daging itu baik, semuanya akan baik. Kalau segumpal daging darah itu buruk, semuanya buruk. Itulah kalau itulah hati. Maka itulah kenapa kita nggak boleh menilai orang itu dari casingnya, dari tampilannya itu nggak boleh, ya, karena ada yang mendorong, yang mendrive, membuat orang itu melangkah melakukan sesuatu, yaitu namanya qalbinya, yaitu namanya hatinya, dan Allah melihat itu. Nah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah menjadi dasar salah satunya kenapa kita bahas tentang mengenalkan diri kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering di dalam perjalanan kehidupan kita
kita itu diajarkan untuk selalu percaya diri, betul ya? Percaya diri, optimis, antusias, dan sebagainya. Ternyata, tapi lihat dulu gimana ya. Kalau memang orang ini sudah berpengalaman, maka ilmu ini penting. Tapi kalau tidak pernah, ya pentingnya juga ada percaya diri. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita selalu diajarkan untuk percaya diri. Tapi mohon maaf, bila tidak waspada, percaya diri ini, optimis ini bisa menjerumuskan diri kita ke lubang kesengsaraan, ke lubang kekecewaan, ke lubang kesombongan, ke lubang bangga diri dan sebagainya. Ya, jadi hari ini saya tidak mengajarkan tentang bagaimana kita pede percaya diri. Saya anggap Bapak Ibu sudah pede semuanya. Tapi hari ini kita satu sisi kita akan belajar bagaimana caranya kita mengenalkan diri, karena kepercayaan diri yang berlebihan iki ora apik ternyata. Ya, yuk kita lihat riset grafiknya. Jadi gini Bapak Ibu, orang itu kalau terlalu percaya dirinya terlalu tinggi, sehingga dia mengandalkan kepintarannya, mengandalkan kepandaiannya, kemudian mengandalkan popularitasnya, mengandalkan kekayaannya, itu biasanya hati-hati kepercayaan diri berlebihan. Ya, maka mohon maaf, orang yang seperti itu biasanya orang patik butuh karo Gusti Allah. Ya. Jadi kalau semakin, mohon maaf, semakin hidup Anda saat ini terlalu nyaman, terlalu mudah, kalau Anda nggak waspada, sehingga awake dhewe iki kaya ora patek butuh karo Gusti Allah. Karena Pak merasa sudah aman-aman saja. Sehingga kepercayaan diri yang berlebihan akhirnya membuat orang itu kalau sukses sombong, bangga diri, aku tepuk dada. Sebaliknya, di saat yang sama kepercayaan diri terlalu tinggi tetapi Anda tidak berhasil, maka nanti yang muncul adalah apa? Kalau gagal, munculnya putus asa. Ketika putus asa, akhirnya kemalasan berbalut spiritual. Gayanya ini Pak, semoga emang rezeki ini dewi-dewi, balungan kiri yo kiri, nyatanya aku ikhtiar tenanan, hasilnya koyong ini wes memang takdir dewi-dewi. Ya, hati-hati ini ya. Ya, oh no, ya. Jadi kalau sukses, berhasil, sombong, tapi kalau di luar ekspektasi, di luar harapan itu terjadi kepadanya, maka yang muncul adalah putus asa. Ini terutama, mohon maaf, Anda yang merasa ini status sosial sudah merasa baik, Anda merasa lulusan S1, S2, bahkan mungkin lulusan S3, ya, bahkan Anda punya gelar yang begitu panjangnya, Anda punya anak, dilalai anak yang jenengan nilai-nilai. Coba itu rasanya kira-kira. Jenengan pakai seperti ini akan muncul kalau sukses sombong, kalau gagal putus asa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata risetnya tingkat percaya diri yang berlebihan. Kata Mark Leary, seorang psikologi sosial, dia menyebutkan efek dari kepercayaan diri yang berlebihan. Yang pertama, hati-hati, akan muncul namanya seringkali tidak realistik. Ya, tidak apa? Realistis. Saya punya teman yang kepercayaan diri overload itu, over PD. Ya, apa prinsipnya? Aku pengen menjadi orang yang terkaya se-Asia Tenggara. Kok orang Indonesia, kok orang Jawa Tengah, kok orang Semarang, kurang menantang, gitu. Padahal saya melihat latar belakang orang ini juga track recordnya yang biasa-biasa. Ya kan? Ini kan efek dari ikut pelatihan, ikut training, menggebu-gebu bisa. Anda
Akhirnya apa? Ya kan? Sehingga apa? Seringkali tidak realistik. Orang masuk akal. Ya kan? Nyun sewu misalkan, Mas Riyut ini punya impian. Dia ingin membangun apartemen 100 apartemen di Indonesia. Ini dengan kami ini kita orang mungkin melakukan apa-apa lah ya. Kan lihat track recordnya gitu kan. Satu lihat siapa, itu lagi. Saya lihat teman saya juga sama, relasinya siapa, temannya gimana, portofolionya kayak apa yang dilakukan, itu kan mengetahui. Gitu ya. Jadi hati-hati, kepercayaan berlebihan akan memunculkan sering yang kita tidak realistik. Overpedi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tidak memperhitungkan keterbatasan individu. Dia tidak mengaca dengan kemampuan saat ini, tapi terlalu pede yang berlebihan. Ya kan? Kan aku kadang sering melihat orang kayak gini, mohon maaf. Ya kan? Ini di sisa di taklid itu ya. Ngotot pengen mimpin tahlil, kon mimpin orang karu-karuan ya Allah. Tapi pede dia luar biasa. Nah, iya ono. Hati-hati ya. Kemudian apa? Dapat mengarah pada pengambilan resiko yang tidak perlu. Ini dampaknya kalau kita punya kepercayaan diri yang berlebihan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu itulah kita penting belajar tentang mengenalkan diri. Apa rumusnya? Ini loh, saya sedang mengajak diri saya dan Bapak Ibu semuanya. Ya, kita masuk sebuah wilayah yang wilayahnya zonanya Allah itu. Maka kita belajar untuk mengenalkan diri, karena rumusnya gini Bapak Ibu, X dibagi 0 ya, pokoknya apapun itu kalau dibagi 0 itu sama dengan tak terhingga ya. Maka rumusnya mengenalkan diri itu X dibagi 0 sama dengan tak terhingga. X itu keinginan, harapan kita, itu namanya X. Dibagi 0 itu diri kita itu kita gerunkan, kita turunkan, kita nolkan diri kita, sehingga nanti kita bisa mengakses energi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka X dibagi 0 sama dengan tak terhingga. X itu keinginan, kita punya keinginan, kita punya harapan. 0 itu diri sendiri, maka kita nolkan diri kita, maka yang muncul adalah tak terhingga. Ini rumusnya baik. Nah, bagaimana aplikasinya Bapak Ibu? Apa tantangannya? Apa hambatannya kalau kita itu mau mengenalkan diri? Ya, kembali ke sini dulu ya. Jadi kita ini punya harapan, kita ini punya keinginan, kita punya cita-cita, kemudian dibagi menjadi 0. 0 itu adalah simbol diri kita. Kita itu perlu kita netralkan, kita groundkan. Merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, padahal kita juga bisa. Kita ini pintar karena kita punya Allah yang maha pintar. Kita punya keahlian karena kita punya Allah yang maha segalanya. Kita ini kuat karena punya Allah yang maha kuat. Tapi itu bisa kita nolkan, maka munculnya tak terhingga. Nah, apa hambatannya Bapak Ibu? Hambatan untuk kita melepas, hambatan kita untuk mengenalkan diri kita, setidaknya ada 5. Yang pertama adalah sering kita ini melakukan namanya prasangka buruk. Hambatan untuk mengenalkan diri kita itu prasangka buruk. Prasangka buruk itu kayak gini Bapak Ibu. Kita menganggap bahwasanya rezeki itu bisa tertukar, padahal rezeki itu nggak bisa tertukar. Ya, itu namanya prasangka buruk. Prasangka buruk kepada manusia, bahkan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak iya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ini lagi tema yang lagi saya kok kena banget. Karena kemarin saya baru ngisi pengajian di Pedulungan Baru, temanya itu menarik. Temanya itu adalah hikmah dibalik daftar tunggu haji yang lama. Oh, menarik ya. Hikmah dibalik daftar tunggu haji yang lama. Ini kuota haji kan lama, betul ya? Nah, sering awake dhewe iki meh daftar haji iki wis mundhut sik.
ya kan? Padahal ini dudu urusane dhewe, tapi awake dhewe suudon sih jenengan usia 50 jenengan daftar kaji. Mengko sing muncul setane mutul kabeh. Prasangka elek kabeh apa mungkin tekan. Tak percaya coba jenengan yang hari ini saat ini belum daftar haji. Ada? Kita absen. Siapa yang di sini sudah daftar haji ning durung mangkat? Boleh angkat tangan. Oh alhamdulillah. Sopo sing durung daftar kaji? Boleh angkat tangan. Oh alhamdulillah. Sopo sing bingung aku wis daftar kok durung? Boleh angkat tangan. Jangan-jangan sing bingung gitu ya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, halo? Cermati ya, sering yang muncul, coba yang jenengan yang belum daftar, coba jenengan curhat karo putrane jenengan. Nah, aku baru melu pengajian karo Pak Amin. Itu salah satunya, Mas. Itu kita itu diminta untuk daftar kaji. Jenengan ngomong anaknya jenengan video kan, jenengan usianya swida, usianya seket, jenengan ngomong. Kira-kira anaknya ngomong ini. Ngomongnya ini kira-kira. Mak, umurnya jenengan ki wis swida. Ya toh? Iki daftar tunggune ning Kota Semarang iki 30 tahun, Mak. Iki prasangka buruk, Pak. Saiki nyuwun sewu sing gawe mati karo urip sapa? Gusti Allah. Awake dhewe wis ngepal sik suudon umurmu ra dawa. Kayak ngono kok. Ini loh yang membuat keajaiban nanti nggak muncul, Pak. Tuh, nggak muncul tak terhingga tadi karena sebelumnya kita sudah prasangka buruk. Wes suudon saya aku daftar usia 40 tahun, usia 50 mengko mangkat 30. Yo nek urip nek mati urip itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Allah memerintahkan kepada kita, diwajibkan atas kita yang orang Islam itu berangkat ibadah haji. Ada ayatnya di surat apa saya lupa, surat As-Saff atau apa saya lupa. Ya, itu diperintahkan haji wajib bagi yang mampu, gitu ya. Ya, itu sudah jelas. Berarti haji itu panggilannya, perintahnya Allah. Tugas awake dhewe karena daftarnya lama, ya wis ikhtiar daftar. Urusan mangkat dan ora usah dipikir. Setuju? Sepakat? Ini Bapak Ibu, salah satu yang menghambat mengenalkan diri kita itu prasangka buruk sih. Ngono sing jamaah podo gelem karo jamaah. Sing iki paling-paling teko pengajian mangkat lumangan tok. Gus semek tok. Ya Allah, wis udut sik karo kancane. Ono iki. Teko ora? Ono gedemeng meneh iki ono teko iki paling ngerti prospek iki tok karo kancane. Udut sik. Ini tantangan yang kedua adalah apa? Ilmu, keahlian, pengalaman, merasa paling hebat, merasa paling pengalaman. Ini loh pengalaman 15 tahun jadi pembicara. Wah, ini loh ilmuku, aku sudah menguasai ilmu ini. Itu yang membuat nanti tidak muncul keajaiban karena kita tidak mengenalkan diri kita. Ini loh baik. Ini hambatannya dulu. Akhirnya apa? Itulah kenapa kalau kita belajar ibarat gelas, tinggalkan penyakit I know, aku wis ngerti, nutup jenengan atau apa-apa. Guru ngaji terus paling kuwi. Guru menurut nutup ilmunya nggak tahu apa-apa. Kesombongan, Pak. Ini menjadi penghambat untuk mengenalkan diri kita. Yang ketiga adalah kekayaan. Nah, ini biasanya merasa paling kaya, tabungannya paling banyak, investasinya paling banyak, rumahnya banyak, tanahnya banyak, sehingga dia tidak bisa mengenalkan dirinya karena terhambat dengan merasa punya, dengan kekayaannya. Kemudian Bapak Ibu yang keempat karena jabatan. Nah nih, tenang wae lah, aku dikon bapakku jenderal kok. Aku duwe koncone kancaku. Aku duwe koncone kancaku kuwi Kapolres Semarang.
Ojo ngomong temanku cetak-cetak kau saya dari gitu. Ya kan, jabatan, ya, status sosial, kemudian apa, popularitas. Ini hambatan kita semuanya, hambatan untuk mengenalkan diri kita, sehingga apa, mohon maaf, Allah tidak hadir di dalam diri kita. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita karena kita sudah merasa punya petunjuk dengan hal ini, punya petunjuk dengan ilmu kita, merasa punya petunjuk dengan popularitas kita, punya petunjuk dengan jabatan kita, punya petunjuk dengan kekayaan kita, sehingga Allah malas untuk turunkan petunjuk kepadanya. Ini hambatannya Bapak Ibu. Ya, maka mohon maaf, terutama untuk urusan akhirat, jangan pakai logika, gak ketemu Bapak Ibu. Urusan akhirat, urusan Allah, jangan pakai logika, gak ketemu. Dan dengan bisnis pakai logika silahkan, tapi ini urusannya Gusti Allah, gak ketemu Pak. Setuju? Sepakat ya? Nah ini hambatan. Yuk saya minta tolong tangan kanan gue diangkat, taruh di pundak kanan sebelah kanannya, ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, kalau pengen hidup kita ditolong oleh Allah, dikasih surprise oleh Allah, hadirnya keajaiban dalam hidup kita, salah satu caranya menolkan dirimu, merasa kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, kita butuh hanya kepada Allah. Cuman hati-hati, hambatan mengenalkan diri. Yang pertama, rasa nggak buruk, suudon sama Allah, suudon sama orang tua, suudon sama teman, merasa ilmunya paling banyak, keahliannya paling ahli, pengalamannya paling banyak, sehingga hatimu menuhankan pengetahuan, menuhankan keahlian, menuhankan pengalaman. Kalau Anda tuhankan itu, Allah enggan hadir karena dirimu punya Tuhan yang lain. Lihat tangan kiri, saatnya pembalasan. Dipijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah, terima kasih, saya sudah diingatkan. Bener omongannya jenengan. Tantanganku mengenalkan diri. Yang pertama, prasangka buruk karo Gusti Allah. Meh daftar kaji wae, mikir umure tekan ora, kuwi wis suudon karo Gusti Allah. Akhirnya tidak ada keajaiban. Koncone jenengan sing daftar wis do mangkat, tapi jenengan prasangka elek terus karo Gusti Allah. Nomor loro, merasa paling hebat. Nomor telu, merasa paling kaya, merasa duwe jabatan, duwe backingan, merasa paling populer, terkenal, sehingga hatimu banyak diisi ilah-ilah yang lain, sehingga Allah tidak hadir memberikan pertolongan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita nolkan diri kita. Alhamdulillah. Setuju? Sepakat? Sudah, meh sedekah ku nek duitku entek piye iki wis sudah sih. Ya kan? Yuk hati-hati Bapak Ibu, ini hambatannya. Ya, nah oleh sebab itu ini salah satu kisah yang populer kemarin juga saya ceritakan, kisah yang paling luar biasa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran kita, yaitu di dalam Al-Quran Allah sampaikan ada kisahnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan juga kisahnya namanya Korun. Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu dititipi oleh Allah itu rezeki yang luar biasa.
hartanya paling banyak, dia menguasai ilmu tentang hewan, ilmu tentang alam jin, itu dia kuasai semuanya. Oh, luar biasa. Dia bisa komunikasi dengan apapun, hartanya paling melimpah karena dikenal Nabi yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi apa yang dikatakannya, apa yang muncul dalam mulutnya, dalam hatinya, dia mengatakan hada min fadli Rabbi. Semuanya ini adalah karunia dari Tuhanku, bukan kepintaranku, bukan kehebatanku, bukan. Beda dengan Korun, Bapak Ibu. Korun itu awalnya diceritakan zamannya Nabiullah Musa alaihissalam. Korun ini dikenal orang yang alim, orang yang soleh, pintar agama dia, bahkan menguasai kitab Taurat. Cuma Nabiullah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar Korun ini dianugerahi rezeki yang banyak. Akhirnya dagangannya laris, bisnisnya maju luar biasa, akhirnya hartanya pirang-pirang. Bahkan diceritakan tafsirnya Bapak Ibu, itu kalau Korun itu keluar, itu mesti ada pengawalnya 40 laki-laki, 40 perempuan ngawal diri melumo, itu kawal pirang-pirang. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran, itu jumlah perhiasannya, ya, itu kunci berangkasnya diangkat wong nemera kuat, nyangking oke hartanya. Oh, ya kan, nyangking suke. Kuncinya tok ora kuat, pokoknya hartanya pirang-pirang. Tapi apa yang dikatakan oleh Korun, inilah bedanya Bapak Ibu. Korun mengatakan, ya, bahwasanya dia mengatakan Bapak Ibu, bahwasanya ini semua adalah hasil dari jerih payahnya, hasil dari ilmunya. Maka Korun berkata, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku mendapatkan kekayaan harta yang begitu banyaknya ini semua adalah buah dari ilmuku, buah dari ikhtiarku. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan semua itu karena ilmuku, karena kepintaranku, karena kepandaianku. Sombong dia, ditenggelamkan oleh Allah di dalam perut bumi, Bapak Ibu. Ini contoh, Bapak Ibu. Satu Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu kan hebatnya luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Dia mengatakan hada min fadli Rabbi, itu semua dari karunia dari Tuhanku. Ya kan? Tidak merasa sok tahu perintahnya, turuti wae. Ya, sedangkan Korun qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua yang aku dapatkan adalah buah dari ilmuku, buah dari pengalamanku, buah dari strategiku, marketingku. Guru-guru aku berpelatihan ini, uripku ini, guru-guru ini aku dadi ngene. Naudzubillah min dzalik. Ya, nah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 prinsip Bapak Ibu. Terus bagaimana caranya agar kita bisa mengenalkan diri kita? Sebelum ke langkah saya akan suguhkan tentang prinsip Bapak Ibu. Ada 3 prinsip. 3 prinsip kita mengenalkan diri kita, ya, sehingga kita mendapatkan energi yang tak terbatas tadi. Kita mendapatkan surprise dari Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan yang tinggi, sebagaimana Nabiullah Musa alaihissalam saat mentok bersama dengan kaumnya diberikan petunjuk kepada Allah, wahai Nabi Musa alaihissalam, ajak umatmu ke arah laut. Dan lihat kaumnya udah protes, Musa karena mungkin piye toh, kok aku dikejar, ini dikejar karo Fir'aun, kok ngajak neng laut, laut kan ketoke kan gampang, aku ngumpet neng di neng laut. Begitu protes kabeh kuwi Bapak Ibu. Orang ngajak neng awakmu neng hutan ini ngumpetnya gampang. Bagaimana kata Musa? Iya, ini adalah petunjuk dari Tuhanku, manut wae. Sehingga hasil dari manut, dari aturannya Allah, perintahnya Allah, Nabiullah Musa alaihissalam mendapatkan surprise yang luar biasa. Tongkatnya, wahai Musa, pukullah tongkatmu ke arah lautan. Musa orang mikir macam-macam Bapak Ibu. Ini orang seudon mau. Ini kok Gusti Allah kon nopo kon tongkat ngeproke ning laut barang, dikeproke Firaun kena lumayan iso mati. Iki kok ngeproke laut iki karepe piye? Ora mikir kuwi. Ikuti saja
saja, nol dia, pasrah dia. Ya, maka dipukulkan itu tongkat ke arah lautan, terbelalah lautan, muncul keajaiban. Awak itu kagian suudon, sehingga uripe ora ajaib blas. Mikir tapi apa yo ngono ya. Nah, Bapak Ibu, apa prinsipnya? Prinsip yang pertama adalah satu, melakukan proses terbaik, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, prinsip untuk mengenalkan diri kita, justru prinsipnya adalah apa? Saat kita melakukan sesuatu itu berikan yang terbaik. Ya, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu memberi yang terbaik, Bapak Ibu. Jadi prinsip mengenalkan diri kita akhirnya orang ngomong-ngomong orang. Ada ikhtiar, ada upaya. Itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna fasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah ya Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi orang yang mengenalkan diri itu orangnya profesional, memberi yang terbaik. Itu Bapak. Bukan berarti sampai naik diri semua karena Allah sampai naik. Oh enggak. Ikhtiar yang terbaik, siapkan yang terbaik Bapak Ibu. Hasilnya serahkan kepada Allah. Kenapa? Saat kita menyampaikan sesuatu, Allah, Rasul itu menilai. Bahkan nggak usah Allah dan Rasul, orang-orang itu juga nilai kita. Kita tenanan orang ngerti. Setuju Bapak Ibu? Guru kita Mursyiduna juga ngajarin kepada kita di Tanjung Gurun Bapak Ibu, selalu membangun dengan semua yang terbaik. Semua yang terbaik, bahkan sisi sempit-sempit pun beliau cerita dikasih kayu yang terbaik. Kenapa? Memang orang lain nggak lihat, tapi Allah ngerti. Ini Bapak Ibu, maka berilah yang terbaik, belajar yang terbaik. Kita punya Allah yang maha pintar. Itu Bapak Ibu, berikan yang terbaik. Allah bisa milih, ini tekanan orang. Setuju ya? Yang kedua Bapak Ibu, apapun hasilnya, itulah yang terbaik. Bismillah. Tugasku, aku menyiapkan materi, tak tadaburi, tak pelajari, tak golek dalile, tak siapkan slide-nya. Ya Allah, bismillah, aku niat memberi yang terbaik, tapi hasilnya apapun saya serahkan kepadamu ya Allah. Engkaulah yang mempunyai hati, engkaulah yang bolak-balik hatikan hati jamaah ya Allah. Aku sudah pasrahkan Bapak Ibu. Ya, bahkan jauh-jauh hari sudah minta sama Allah, ya Allah, orang yang butuh materi ini undanglah ya Allah untuk hadir ya Allah. Jadi dengan hadir di sini bukan karena Amin, bukan karena Bu Titin, tapi memang undangan dari Allah. Hasilnya serahkan ke Allah, Bu. Nul. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, saat berhasil penuhi hak-haknya Allah. Sebagian kita kembalikan ke Allah untuk zakat, infak, sedekah. Ini tanda kita mengenalkan. Satu, kita siapkan yang terbaik, hasilnya serahkan kepada Allah, dan setiap apapun hasilnya itu adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Dan yang ketiga, penuhilah hak-haknya Allah dan sesama. Haknya Allah keluarkan zakat, infak, sedekah. Hak sesama apa? Kalau Anda punya karyawan, punya pegawai, segera dibayarkan, tunaikan. Anda punya hutang Anda apa? Anda punya duit untuk mengembalikan, sebagian haknya Allah kembalikan ke Allah, segera hak sesama kasihkan. Oh, cuma mentang
disuwek-suweke padahal duitnya pirang-pirang. Update statusnya hilang. Ono ngene iki. Wonge teko. Kuwi ora kenal kaki. Cermati Bapak Ibu. Kalau berhasil tunaikan haknya Allah dan tunaikan hak sesama. Anda punya hajat, punya utang, segera kalau punya segera dikasih, dibayarkan. Alah, karo Mas Wiwit kakakku dibela suwi-suwi rapopo. Dia paling rawani nanti karo aku. Beli ku sopo, wicah no iki suwi rawani karo aku rawani. Wis. Ya, tak tunjuk ke biarku sidik wis keter deh. Baru ini Bapak Ibu. Ya, ini 3 prinsip untuk kita mengenalkan diri kita. 1, memberi yang terbaik, ya, menyerahkan hasil kepada Allah. Yang kedua, apapun hasilnya, itulah yang terbaik. Dan yang ketiga, saat berhasil, penuhilah haknya Allah dan hak sesama Bapak Ibu. Kami punya ekspektasi, kami punya harapan untuk mengembangkan majelis ini semakin besar. Upaya sudah kita lakukan, hasilnya kayak apa wis tak terima Pak. Ya, ini evaluasi harus Bapak Ibu, yang terbaik harus, hasilnya serahkan semua sama Allah. Kalau berhasil, tunaikan haknya Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa kita mengenalkan diri kita? Yang pertama Bapak Ibu, untuk mengenalkan diri kita, langkah yang pertama yang saya tawarkan adalah apa? Hanya berharap pujian dari Allah. Ini yang jenengan kejar. Karena segala puji hanya milik yang kita kejar itu pujiannya Allah Pak. Tuh. Mengapa demikian? Karena kita manusia Pak. Ya, manusia itu termasuk saya, kita itu suka dipuji. Ya. Pada dasarnya manusia itu senang dipuji, maka berharaplah pujian hanya dari Allah. Awake dhewe itu senang dipuji, senang dikasih tepuk tangan. Itulah guruku mengatakan, hati-hati dengan tepuk tangan, nyamuk saja tepuk tangan mati. Hati-hati kalau kamu banyak dipuji, banyak di macam-macam. Hati-hati kalau hatimu tidak kamu kuatkan, semua ini dari Allah. Hati-hati kamu terlena. Maka yang kita cari itu pujiannya Allah. Dipuji manusia, alhamdulillah, orang apa-apa. Dicaci orang apa karena kita hamba. Itu Bapak Ibu, guru kita mengajarkan ini. Ya. Kemudian yang kedua, perlakukan orang lain secara spesial Bapak Ibu. Perlakukan orang lain secara spesial, secara istimewa. Cuman namun jangan berharap perlakukan spesial oleh orang itu. Kita menyiapkan yang terbaik, menu nanti masakannya apa, siapkan yang terbaik, siapkan materi yang terbaik, ilmu semua dari Allah saya berikan kepada Bapak Ibu yang terbaik. Cuman jangan berharap diperlakukan spesial balik, kecewa Pak. Ya, putus asa, aku harus apa? Berharap pada manusia, sakit hati yang disengaja. Saya rasa orang ini berharap pada menungso, kecewa Pak. Dia pusing dia kalian sapal. Halo. Nanti pertemuan berikutnya kalau tidak jadi Riyadhah, ya saya sudah siapkan materi bagaimana menangkalkan diri kita untuk menangkal apa? Menangkal dari tidak enakan. Awake dhewe sering ora enakan iki lho. Sering toh? Ora enak, ora. Pakai carane piye? Nanti minggu depan tak siapkan Bapak Ibu. Serius, aku dhewe biyen ngono, Pak. Setiap ono acara tak iyoni kabeh. Akhirnya apa? Wah, kecewa kok. Katanya dengan orang penaan, yakin semua orang penaan ya. Akhirnya jenengan kan melu setengah hati. Kan bisa lisik kan guru-guru rapenan jenengan ngajak anak-anak ini jenengan tertarik melu kon melu klesak kelas segawanya pengen balik karena orang enak kalau jenengan ngajak ya. Oke, nanti berikutnya. Oke, kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan serahkan kehidupan kita pada mulut orang lain.
Gitu. Sering awake dhewe kuwi ngambil cari penilaian orang lain. Penampilan yang terbaik harus neng, ora usah mikir, gak usah overthinking. Kira-kira mau ngomong piye ya, alah pikiran kuwi. Karena pikiran orang lain itu di luar kuasa kita. Ya kan? Di luar kuasa kita. Jenengan pakai pakaian apapun, orang nilai jenengan kita itu tidak bisa mengontrol penilaian orang kepada kita, Bapak. Orang iso, itu haknya dia menilai kita. Tapi kita nggak bisa ngatur, Pak. Ya kan? Maka jangan serahkan kehidupan kita, kebahagiaan kita kepada mulut orang lain. Diomongin sidik loro ati, baper. Nah, tidak teko kita omongin. Ya. Dan Bapak Ibu, di poin pertama, bagaimana kita mengenalkan diri, hanya berharap pada pujian dari Allah, kemudian pendam ego ke dalam bumi. Bapak Ibu, pendam saja Bapak Ibu. Sebagaimana filosofi nanam jagung, Bapak Ibu, mbah saya saat hidup itu rumah saya pinggir kalinya itu ada sawah. Itu kalau selalu dia nanam salah satunya jagung, Bapak Ibu. Ketika nanam jagung, apa yang terjadi? Itu dikasih bolongan. Ada 3 atau 5, masukin udah ditumpuk. Saya tanya, lu Mbak, kenapa ditumpuk, Mbak? Kepada kasihan, Mbak. Kok jagungnya ditumpuk karo tanah? Terus mau gawe piye? Iya Min, iki nek ditumpuk kok dipangan pitik. Loh, tapi kan kok mesake, Mbak, nek tumpuk kan kok mesake. Iya Min, nek ora ditutup dia ora iso metu. Pendam egomu kalau kita pengen bertumbuh, Bapak Ibu. Ini pertama. Carilah perhatiannya coba aja dengan renungkan kira-kira apa yang Anda lakukan hari ini sampai sore hari ini, Bapak Ibu. Apa yang membuat Allah itu memuji Anda adalah kita itu sering yang kita pilih itu penilaian manusia, Pak. Yang kita cari itu pujian manusia, yang kita cari itu follower, yang kita cari itu apa itu namanya ya, itu yang kita kejar, Pak. Tapi kita nggak sempat mikir hari ini selama 1 hari ini kira-kira apa yang membuat Allah itu memuji Anda lewat kelakuan Anda. Kira-kira apa? Ada apa? Jangan-jangan Gusti Allah bedek kalau dengan Bapak Ibu sholat sampai naik dewe wis pelit medit dikira yang jarang. Ya Allah ya Rabb. Tapi pakaiannya itu putih nih Bapak Ibu ya, bajunya putih. Mami, Allah ya Rabbi. Wah, kesek menipu Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk mengenalkan diri kita, nah ini penting ya. Setelah kita mencari hanya yang kita cari itu pujiannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mursiduna tadi yang pertama Bapak Ibu, beliau nggak mau masuk di sosial media, nggak mau ke media, di sorot media dan sebagainya. Ya wes lah, ini yang bisa kulakukan setiap hari, pengobatan 200-300 orang, dinikmati saja, ini perintahnya Allah, nikmati. Orang ngomong apa terserah, orang ngomong dokter nambali terserah, reketek, ini yang bisa kulakukan. Nyatanya buktinya keseng mari atas izin dari Allah, jalan saja Bapak Ibu. Ya, coba kalau mursyid itu mendengar kalimat orang, dokter Pak Nambani, mursyid bisa jadi. Yo, aku dokter yo, aku hanya lulusan SMK yo, hanya kerja ini kok, aku mau obati. Yo, mandek Pak. Tapi karena beliau itu yakin sama Allah, jalan. Allah mengizinkan. Kira-kira aku seperti ini, Allah ridho, jalanlah. Itu Bapak. Yang kedua, perbanyak amal rahasia. Mengapa Bapak Ibu perbanyak amal rahasia? Bolehkah kita mengumumkan amal baik kita? Jawabannya boleh. Namun pastikan bahwa yang tidak diumumkan itu jauh lebih besar. Anda oleh wingi nyembelih sapi dengan foto update di Instagram, gendong karo sapi. Alhamdulillah hari ini sudah bisa korban sapi, alhamdulillah semua karena Allah. Oleh. Tapi di luar situ jenengan sudah nyembelih 10 sapi yang tidak jenengan umumkan. Ya.
Maka belajar untuk mengenalkan diri kita, perbanyak amal rahasia. Jangan dikit-dikit jenengan upload tuh. Kalau anda ngerti ya, terus apa wis salah. Enggak salah. Posting ya, wah wis sekali beri. Tapi ada rahasia itu lebih banyak yang anda sembunyikan gitu ya. Ini cara untuk mengenalkan diri kita, ya. Karena gini Bapak Ibu, halo, subhanallah, hai, alhamdulillah. Allah itu kalau mengistimewakan hambanya, ya, Allah memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mesti ada yang dilakukan oleh beliau. Yang itu beliau tidak diumumkan kemana-mana. Salah satunya yang di kitab Nasha'ihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, beliau itu kalau mangan ora iso dhewean mesti ngajak wong ditraktir mangan. Itu Nabi Ibrahim. Ya kan? Kan video kan awake dhewe lho. Wah, kita Ibrahim. Tapi nek mangan senengane di traktir Bapak Ibu ya. Ini ya kalau kita ya teko gitu ya, kerudungnya kuning gitu ya. Nah, yang kedua, milikilah amal rahasia yang rutin Pak. Ya, saya punya amal rahasia yang sampai istri saya nggak tahu itu saya punya. Aku sengaja nggak cerita, dia nggak tahu Bapak Ibu, dan aku sengaja tidak cerita. Yojo, itu jadi rahasia ya. Ada beberapa kadang untuk siang itu saya sampaikan, tapi ada beberapa yang saya lakukan dan ini tidak saya siarkan. Kenapa? Ya karena khawatirnya kalau disampaikan atau malah membebani dan sebagainya, pikirannya malah gak karu-karuan. Yang penting saya tutup, cukuplah Allah dengan saya yang paling tahu. Ya, maka ini juga Anda bisa lakukan Bapak Ibu. Ada amalan rahasia ini masuk malah dibujung meneh malah ya Allah kasih pikiran itu dengan kok elek mentok Mas. Iki malah bukan kalau Mas itu ngono iki. Kok kita amal rahasia yang dibujung meneh malah ngono. Astagfirullah. Mas ini kalau Mas itu dikit-dikit malah biang bro ta. Ya. Barbar ya. Ini amal rahasia Bapak Ibu ya. Nah, dan pertanyaan saya, apa amal rahasia Anda? Rasa sebut amal rahasia ya. Tolong Bapak Ibu, bagaimana kita mengenalkan diri kita? Satu, kita berharap pujiannya dari Allah. Cuman kita memang senang dipuji. Ya, itulah hari ini eranya era orang flexing Bapak Ibu, orang-orang pencitraan. Padahal utang gak beru ini dua aja pol-polan. Terus utang gaya, orang konglomerat tapi melarat Bapak Ibu. Lu zaman ini loh Bapak Ibu. Bahkan Dahlan Iskan ngomong hati-hati zaman sekarang, ya, kebenaran itu bukan sesuatu yang benar. Kebenaran itu ketika Anda sudah mengupload terus-terus itu jadi kebenaran. Oh, itu ngerti banget itu. Di era sekarang Bapak Ibu. Ya, maka kalau kita ingin mengenalkan diri kita punya kemampuan yang luar biasa, maka langkah kedua, perbanyak amal rahasia. Satu amal rahasia yang menceritakan, maghrib jam berapa Mas? Setengah lebih? 5 menit ya. Ini contoh amal rahasia yang saya dapatkan di masjid saya yang dulu namanya di Masjid Baitul Salam. Yang pernah saya ceritakan Bapak Ibu, si orang ini low profil, wong yo biasa, dia yo apa namanya imam yo ora, S1 yo ora, tapi dia punya amal rahasia. Amal rahasianya apa? Masjid kami itu selama hampir mungkin 15-20 tahun itu kita itu mencari Pak. Dulu pas aku takmir tak golek iki sing bayar sapa takok bendara ra ngerti, takok kanca iki ra ngerti, bahkan takmir berikutnya takok ora ngerti Pak ming sapa sing bayar. Kesetiap tanggal 1 kalau mau dibayar masjid selalu sapa sing bayar. Kita koyak sapa to janjane. Kita wis prasangka bae mesti mau iki. Jadi ya. Mesti mau iki. Diberi ora. Ternyata terakhir ketika beliau itu sedang sakit Bapak Ibu. Ketika sakit mau diangkat tetangganya ke rumah sakit, ternyata di rumahnya itu ono kertas ya, hasil apa ya, print outnya dari Indomaret yang itu isinya adalah membayar listrik di masjid kami Baitul Salam. Baru konangan kui Pak.
Tidak begitu lama, nggak sampai 2 minggu beliau harus meninggal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya disampaikan kepada ahli warisnya, ini mau kita lanjut Pak, kita juga baru tahu yang dilakukan oleh Bapak kami, kita akan lanjutkan Pak. Akhirnya dilanjutkan Bapak Ibu. 10 tahun lebih orang konangan amal rahasia. Ini awalnya awak itu kan konangan kabeh lho. Ledoke kabeh kok. Esok-esok maca Quran difoto cetek, nikmat mana yang didusatkan. Hari ini bisa membaca kalamullah. Sarapan difoto nasi bungkus, limo difoto cetek. Amal baik adalah memberi makan orang fakir di pagi hari, inilah yang kita lakukan. Ketok kabeh ana sing rahasia. Mangan masjid difoto Bapak Ibu. Sampai setan ki seneng gembira. Wis hebat cocok, aku ora usah ganggu, dhewe nyebar amale dhewe. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana caranya mengenalkan diri? Yang pertama apa? Lali. Yang pertama apa? Mencari pujian dari Allah. Ingat standarnya pujiannya Allah. Kalau pujian Allah mesti apik. Betul ya? Yang kita cari pujian Allah, jangan cari pujian manusia, kita banyak kecewa. Ya. Yang kedua apa? Perbanyak amal rahasia. Ada amal yang kita sampaikan, monggo. Nanti kalau Anda sekelas guru, sekelas mursyid, silakan monggo tamatkan, nggak apa-apa. Tapi saya yakin mursyid itu punya amal-amal rahasia yang beliau tidak munculkan. Ya, kita nggak tahu Bapak Ibu. Oke, dan yang ketiga adalah apa? Mengenalkan diri, lepaskan topengmu Bapak Ibu. Ya, baik di waktu ramai maupun sepi, omongan dan perilaku kita harus senajan, konsisten. Lepaskan topengmu Pak. Ku topeng lu kesel. Apa anane? Halo? HP ini Samsung ya Samsung, ora usah casingnya tuku iPhone, ora usah. Apa kita ini ya? Ketawa ya? Izin. Ya, dan menjauhi pencitraan. Ayo, bagaimana kita mengenalkan urip apa anane iki kepenak, Pak? Enak wis to paling penak iki, merdeka, Pak. Ya, orang usah ditutupi, orang usah banyak pencitraan, orang usah menunggu topeng, apa anaknya, ya kan? Setuju Bapak Ibu? Sepakat? 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengenalkan diri kita. Yang pertama apa? Berharap pujian hanya dari Allah. Yang kedua, perbanyak amal rahasia. Oke, meskipun ada amal, ada tampakan, silakan untuk syiar. Antara syiar dan pamer itu beda tipis. Hati-hati ya. Aku kan syiar Pak, Allah pamer ya. Hati-hati Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, melepaskan topengmu, jadilah pribadi yang apa adanya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Saat kita mengenalkan diri, itu berarti ya sudah menuliskan angka 1 dalam kehidupan ini. Saya ulangi, saat kita mengenalkan diri, itu berarti sudah menuliskan angka 1 di kehidupan kita. Biarkan setelah itu Allah yang mengirimkan banyak angka 0 di dalam hidup kita. Dan saat kita mengenalkan diri kita sedang mempunyai angka 1 Bapak Ibu. Biarkan Allah menambah 0 yang berikutnya. Bisa ditambah 3, ditambah 6, ditambah 9, ditambah 12 Bapak Ibu. Ya, ditambah 15 Bapak Ibu. Keren nggak kira-kira? Keren. Ya, maka saat kita mengenalkan diri kita, 3 langkah ini pelan-pelan kita praktekkan, kita perlu belajar Bapak Ibu, maka percayalah lama-lama Allah akan hadirkan tambah 0. Banyak keajaiban yang muncul dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita tidak tahu sebenarnya Allah seperti apa, kita tidak tahu Bapak Ibu. Tapi percaya, yakinlah Bapak Ibu, karena hidup ini kita butuh Allah. Itulah senantiasa kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
semoga bermanfaat, semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi Bapak Ibu, semoga kita semuanya bisa mempraktekkan pelan-pelan. Kemarin kita belajar melepas kemelekatan, sekarang kita belajar untuk mengenolkan diri kita, berharap pujian hanya dari Allah, dan yang kedua perbanyak amal rahasia, dan yang ketiga adalah lepaskan topengmu, jadilah pribadi yang apa adanya, gak usah pencitraan. Untuk urusan dunia monggo, urusan akhirat jangan Bapak Ibu. Kalau urusan marketing harus, menarik orang untuk beli silahkan, harus. Tapi kalau urusan dengan Allah usul saya jangan Anda lakukan Bapak Ibu. Ya, eman-eman. Karena 3 golongan yang masuk nerakanya Allah, yang pertama adalah orang yang katanya syahid, tapi dia syahidnya niatnya agar dirinya disebut sebagai orang yang mati syahid dan pahlawan. Dan yang kedua adalah orang yang dermawan, orang yang rajin bersedekah, justru dia masuk ke dalam nerakanya Allah karena apa? Niat dia bersedekah, berbagi, dia disebut sebagai orang yang Dan yang ketiga adalah orang yang mengajarkan agama, yang mengajarkan ilmu, para pendakwah Bapak Ibu, yang dia saat berdakwah bukan mengagungkan Allah tapi mengagungkan dirinya. Dia dikenal sebagai orang-orang yang alim Bapak Ibu. Maka ayo kita saling menyemangati, saling mengingatkan bahwa itu satu yang lain agar hidup kita ini selamat dunia dan juga selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.